Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda, disingkat Tanda. Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan aku adalah Mr. Tanda. Taiwan Beranda akan hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk kamu subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga kamu akan menjadi yang pertama tahu ketika aku upload video baru. Dan di ruang misteri kali ini, aku akan membagikan kisah mistis di kawasan Ximending, Kota Taipei yang berawal dari sebuah insiden mengerikan yang menewaskan puluhan manusia. Ximending yang terletak di jantung kota Taipei adalah kawasan sibuk yang selalu ramai dikunjungi warga. Ximending juga menjadi kawasan favorit bagi anak muda untuk menghabiskan waktu senggang mereka. Di sini terdapat banyak pertokoan yang menjual aneka barang. Selain itu, di Ximending juga terdapat banyak gedung bioskop, department store, dan juga ruang karaoke. Bahkan, ketenaran dari Ximending disamaratakan dengan Shibuya di Jepang. Ximending yang berada di kawasan Wanhua ini ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Di era tahun 1960-an, Ximending sudah memiliki beberapa gedung sinema atau sekarang kita kenal dengan istilah bioskop. Dikala itu, menonton film adalah salah satu hiburan yang sangat trendy. Tidak heran jika Ximending pada era tersebut akan dipenuhi dengan poster-poster film yang berwarna-warni. Dan saking trendinya, kawasan Jalan Kunming hingga Jalan Kangting yang hanya berjarak 50 meter saja sudah ada lebih dari selusin gedung bioskop yang terletak di kawasan ini. Dan di saat inilah istilah bahwa Ximending adalah kawasan anak muda pun lahir. Tetapi di tengah hingar-bingar suasana perkotaan, ternyata Ximending menyimpan beberapa kisah insiden mengerikan dan salah satunya akan aku bagikan dalam video kali ini. Kamu yang sering ke Ximending pasti tidak heran lagi dengan gedung yang satu ini. Sebelum bangunan KTV ini berdiri, ternyata di sini pernah ada sebuah bangunan bioskop atau teater yang sempat terbakar dan kemudian menelan korban manusia. Meski peristiwa kebakaran itu sudah lama terjadi, tetapi kisah-kisah mistis dari kawasan ini masih seringkali diceritakan, terutama di forum mistis online Taiwan. Dan cerita kali ini datang dari salah seorang netizen di Taiwan yang membagikan ceritanya di forum mistis online. Kita sebut saja namanya Nancy. Suatu malam, Nancy yang hendak menuju ke KTV yang terletak di kawasan Ximending, dan karena ia sudah hampir terlambat, Nancy pun akhirnya memilih menggunakan taksi untuk menuju ke lokasi. Dan ketika sang supir mendengar alamat dari gedung KTV itu, tiba-tiba sang supir berkata, "Lebih baik kamu dan teman kamu batalkan saja untuk bernyanyi di KTV itu." Mendengarkan peringatan itu, Nancy pun penasaran dan akhirnya ia bertanya kepada sang supir mengapa. Dan akhirnya sang pengemudi pun berkisah. Dulu pernah ada seorang gadis remaja yang kebetulan tengah menggunakan kamar mandi di dalam bangunan KTV ini. Dan saat tengah berkaca membereskan penampilannya dalam kamar mandi, sang wanita tersebut tiba-tiba mendengarkan ada suara di belakangnya. Suara itu berkata, "Mau dibereskan sampai bagaimanapun, kecantikan kamu tidak akan melebihi saya." Wanita itu tentu kaget karena suara tersebut terdengar sangat jelas, dan ketika dilihat dari pantulan kaca, tidak terlihat ada sosok manusia yang berada di belakangnya. Dan akhirnya wanita itu pun menoleh ke belakang. Dan benar saja, ketika ia melihat ke belakang, tampaklah olehnya satu sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai. Setengah dari wajah sosok perempuan tersebut rusak parah
sepertinya habis terbakar. Setelah itu, sang supir juga kembali menceritakan kisah berikutnya yang tidak kalah mistis. Dikisahkan ada sekelompok wanita yang bernyanyi di bangunan KTV ini. Ada beberapa orang yang kemudian mengajak temannya sendiri untuk bergabung. Dari kelompok wanita tersebut, ternyata ada satu orang yang baru saja bergabung dan ia akhirnya diperkenalkan kepada lainnya. Kita sebut saja namanya Diana. Diana memang mempunyai tubuh yang sensitif. Ia dapat merasakan kehadiran makhluk astral dan terkadang ia bahkan bisa melihat bentuk rupa atau wujud mereka. Dan selama berada di dalam ruang KTV, Diana tampak murung dan ia lebih memilih untuk tidak terlalu berinteraksi dengan lainnya. Waktu pun berlalu dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan saat di perjalanan pulang, Diana bercerita bahwa ia sebenarnya melihat ada satu sosok tamu yang tidak diundang kemudian bergabung dengan mereka. Tamu yang tidak diundang tersebut ternyata adalah sosok pria dengan pakaian lusuh dan muka yang hangus seperti habis terbakar. Ia duduk di salah satu sudut dengan terus menatapi mereka semua. Diana yang melihat keadaan itu tidak berani berkata sepatah kata pun, karena Diana tahu jika makhluk tersebut sadar bahwa Diana bisa melihatnya, maka sosok itu akan pulang mengikuti dirinya dan mungkin saja mencelakai Diana. Sebenarnya, banyak desas-desus yang beredar di tengah masyarakat tentang kejadian mistis yang terjadi di dalam bangunan KTV ini. Dan sebagian besar kisah horor di gedung bersangkutan sepertinya mengarah kepada sebuah peristiwa kebakaran yang pernah terjadi di masa lampau. Pada tahun 1954, Zhou Chen Yishu adalah salah satu orang terkaya di kawasan Wanhua, dan ia adalah orang yang sangat antusias sekali untuk membangun proyek konstruksi di kawasan Ximenting. Guru Zhou Chen Yishu, You Mijian, adalah sosok yang sangat disegani oleh Bapak Chiang Kai-shek. Bagi kamu yang belum tahu Chiang Kai-shek adalah tokoh nasionalis yang pindah ke Taiwan dari kawasan China dan kemudian membangun pemerintahannya di sini. Dan You Mijian pun terpilih menjadi salah satu pejabat penting di masa-masa awal pemerintahan Partai Kuomintang di Taiwan. You Mijian juga ditunjuk untuk menjabat salah satu posisi penting, yaitu adalah Jenderal Utama. Hubungan You Mijian dengan Zhou Chen Yishu sangatlah akrab, sehingga Zhou Chen Yishu juga diberikan hak untuk membeli dan menjual properti rumah atau tanah yang telah ditinggalkan oleh pemerintah Jepang ketika mereka meninggalkan kota Taipei di pasca perang. Dan saat itu Zhou Chen Yishu sangat menyukai sebidang tanah di kawasan Ximenting. Dia percaya bahwa transportasi di kawasan ini akan berkembang pesat dan Ximenting akan menjadi pusat perdagangan pada masa mendatang. Ia juga yakin bahwa ini adalah area bisnis yang sangat menjanjikan. Akhirnya ia pun bernegosiasi dengan pemilik dari sebidang tanah ini yang haknya ternyata dipegang oleh perusahaan surat kabar, yaitu Taiwan Xinsheng Pao. Zhou Chen Yishu akhirnya membangun bangunan secara gratis, kemudian ia berikan kepada Taiwan Xinsheng Pao. Dan sebagai balasan, Zhou Chen Yishu diberikan hak untuk mengelola sisa tanah yang ada. Dan akhirnya Zhou Chen Yishu membangun gedung yang diberi nama Teater Xinsheng Xiyuan di sisa tanah itu. Tanggal 1 Januari di tahun 1957, Teater Xinsheng resmi dibuka. Sebenarnya gedung ini adalah gedung bioskop ya kalau untuk zaman sekarang. Dan ini merupakan gedung pasca perang pertama di Taiwan yang tingginya melebihi 20 meter. Dan untuk bagian desain di dalamnya, bangunan ini menggunakan lapisan anti panas dan juga anti kebisingan yang berbahan material kayu. Jadi meskipun bangunan ini terletak di pusat Ximenting, tetapi di dalamnya sangat-sangat tenang.
dan suara-suara dari luar bangunan hampir tidak dapat terdengar sama sekali. Dan bangunan ini akhirnya dikenal banyak orang, apalagi di kala itu teater Sinsheng menggunakan teknologi layar lebar terkini, sehingga semakin banyak warga yang mendatangi kawasan ini. Selain teater, gedung Sinsheng Xiyuan juga memiliki tempat hiburan lainnya. Misal department store di lantai 1, coffee shop di lantai 2, ruang dansa di lantai 4, dan berbagai restoran di lantai-lantai lainnya. Sinsheng Xiyuan adalah pusat hiburan yang sangat ternama di Taiwan pada era itu. Dan di balik kecanggihan dan kemewahan yang ada, ternyata gedung ini memiliki masalah keamanan yang sangat buruk. Bangunan ini diketahui hanya memiliki akses satu tangga dan satu lift. Di samping itu juga tidak ada jalur evakuasi atau penyelamatan yang mumpuni di sini. Beberapa hari setelah dibuka, gedung ini dikritik karena memiliki ventilasi yang sangat buruk dan pintu keluar masuknya tidak cukup. Dan setelah diberikan peringatan berkali-kali, tetapi pihak pengembang tidak menggubris dan seakan-akan cuek dengan masalah keamanan. Dan benar saja, sebuah peristiwa nahas pun terjadi beberapa tahun kemudian. Tanggal 19 Januari di tahun 1966, insiden kebakaran terjadi. Sumbu api diperkirakan berasal dari korsleting pada saklar lampu yang terletak di lantai 4. Ironisnya, ketika ditanya, pihak pengembang mengatakan bahwa desain kedap suara yang terlampau canggih telah membuat api kian cepat menyebar. Dan meski memiliki kemampuan kedap suara yang sangat baik, tetapi sayangnya gedung ini dibangun tidak tahan terhadap kobaran api. Apalagi desain interior gedung mayoritas menggunakan bahan kayu yang mudah membakar. Polisi dan pemadam kebakaran segera tiba di lokasi lalu menutup area di sekitar teater guna mencegah kerumunan warga untuk datang menonton karena dicemaskan hanya akan menghambat proses evakuasi. Dan hampir seluruh personil kepolisian dan petugas pemadam kebakaran kota Taipei dikerahkan. Bahkan di kala itu, personil Angkatan Udara, Angkatan Laut dari berbagai kota lainnya juga diminta untuk segera datang ke lokasi memberikan bantuan. Sebanyak 5 truk pemadam kebakaran dikerahkan dan sekitar 500 orang tergabung dalam operasi bantuan evakuasi. Dan lebih tragisnya lagi, ternyata gedung ini tidak memiliki jendela sama sekali. Dinding luar juga tertutup oleh papan billboard berukuran besar yang digunakan untuk menaruh poster-poster film, sehingga air dari mobil pemadam kebakaran tidak dapat meredakan sumbu api yang membakar dari dalam gedung. Jika dipaksa untuk tetap masuk ke dalam, dicemaskan para personil penyelamat akan tewas sia-sia di dalam bangunan. Satu-satunya jalan evakuasi yang berada di dalam gedung diberitakan juga telah hangus terbakar oleh kobaran api. Akibatnya, pengunjung yang masih berada di dalam gedung terjebak dan mereka pun terbakar hidup-hidup. Api terus membakar hingga sepanjang sore dan baru dapat dikendalikan pada malam hari. Tragedi kebakaran di gedung teater Sinsheng akhirnya menewaskan 31 orang. Di antaranya ada 26 jasad manusia yang hangus terbakar hingga sulit diidentifikasi identitasnya. Dan sangat sulit untuk membayangkan bagaimana situasi kepanikan di kala itu. Orang-orang terjebak dan akhirnya mereka pasrah dan harus hidup-hidup tewas terbakar. Dan faktanya masalah keamanan atau evakuasi di bioskop Sinsheng bukan lagi masalah 1 atau 2 hari.
Pemilik kontrak bangunan yaitu Cho Chen Yishu memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah dan juga kaum pengusaha. Dan hal itu diduga menjadi keuntungan tersendiri bagi gedung ini untuk bisa lolos dari pemeriksaan selama berkali-kali. Dan setelah kebakaran terjadi, gugatan demi gugatan dilancarkan kepada Cho Chen Yishu. Selain itu, tukang listrik, penanggung jawab, dan manajer umum dari ruang dansa yang berlokasi di lantai 4 semuanya dijatuhi tuntutan hukuman. Ruang dansa di lantai 4 dituduh telah menutup jalur evakuasi yang seharusnya berada di sana. Dan ironisnya, Cho Chen Yishu tidak ditahan. Meski demikian, ia harus bolak-balik menuntaskan kasus hukuman yang menjeratnya. 3 orang dari pihak pengelola bangunan dituntut hukuman mati karena dianggap telah lalai. Tetapi akhirnya mereka semua hanya menjalankan hukuman kurungan selama 4 tahun. Dan tahun berikutnya, Cho Chen Yishu tetap bersikukuh untuk kembali membangun bioskop Xinsheng, dan ia pun menamainya dengan bunyi yang sama, yaitu adalah Xinsheng, tetapi Sheng di sini ia menggunakan kata lain. Dan tampaknya Cho Chen Yishu tidak menyerah untuk tetap meraup keuntungan di kawasan strategis ini. Dan kali ini semua bahan material yang digunakan memiliki ketahanan terhadap kobaran api. Namun sayangnya saat bangunan teater Xinsheng yang baru tengah dibangun pada bulan Mei di tahun 1988, gedung ini kembali terbakar. Dan untung saja gedung ini belum resmi beroperasi dan tengah dibangun, dan pekerja yang berada di area konstruksi bangunan tidak ada yang terluka. Dan akhirnya gedung itu pun ditinggal begitu saja hingga bertahun-tahun lamanya. Hingga di tahun 2002, salah satu pengusaha KTV ternama di Taiwan mengambil alih tanah ini dan membangun gedung KTV di sini. Hingga sekarang, bangunan KTV ini masih berdiri di atas tanah bekas gedung teater Xinsheng, dan semoga saja peristiwa kebakaran yang terjadi di tahun 1966 tersebut tidak akan terulang kembali. Oke teman-teman, demikian untuk cerita di hari ini dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian bunyikan lonceng notifikasi, dan pastikan kamu adalah orang pertama yang tahu ketika aku upload video baru. Taiwan Beranda hadir menceritakan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda.